Contohnya di Indonesia udah banyak daerah yang pakai sistem ini. Di Jakarta misalnya, ada aplikasi bernama Simpelnya, e-service adalah layanan publik yang diberikan melalui media elektronik, terutama internet, untuk memudahkan masyarakat tanpa perlu tatap muka. Layanan ini meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kecepatan layanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, salam administrator muda. Guys, pernah nggak sih kebayangin kalau ngurus KTP, surat pajak, atau izin usaha itu bisa cukup dengan handphone? Nggak perlu datang ke kantor dan nggak perlu ribet antri. Nah, mulai sekarang udah diwujudin nih sama pemerintah yang namanya e-service. Teman-teman administrator muda, perkenalkan saya Erinda Dwi Maesti dengan NIM 240210176, mahasiswi administrasi publik semester 2 Universitas Malikusala. Di video ini kita bakal bahas tentang e-service dalam pelayanan publik. Apa sih manfaatnya dan apa saja tantangannya? Jadi jangan skip videonya ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jadi e-service itu apa sih? Simpelnya, e-service adalah layanan publik yang diberikan melalui media elektronik, terutama internet, untuk memudahkan masyarakat tanpa perlu tatap muka. Layanan ini meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kecepatan layanan publik. Di Jakarta misalnya, ada aplikasi bernama Jaki. Lewat Jaki kita bisa cek info transportasi, lapor masalah kota, bahkan layanan kesehatan juga loh. Di era digital seperti sekarang, hampir semua layanan publik bisa diakses hanya lewat sentuhan jari. Salah satunya perpanjangan SIM. Melalui aplikasi digital Korlantas, masyarakat bisa perpanjang SIM tanpa antri panjang di kantor polisi. Kita cukup membuat akun, mengisi data pribadi, lalu upload foto SIM lama, pas foto, dan hasil tes kesehatan. Setelah semua data lengkap, kita tinggal pilih metode pembayaran dan tunggu SIM dikirim langsung ke rumah. Praktis dan hemat waktu pastinya. Selain itu, proses pembuatan iktp pun kini makin modern. Masyarakat cukup membawa berkas seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat pengantar dari RT atau RW. Proses perekaman dilakukan di kecamatan dan data langsung masuk ke sistem pusat. Iktp bisa diambil dalam beberapa hari tanpa harus bolak-balik nunggu terlalu lama. Semua sudah berjalan secara elektronik dan terintegrasi. Bagi yang ingin memulai usaha, pemerintah juga telah menyediakan layanan OSS atau Online Single Submission. Melalui website oss.go.id, kita bisa mengurus legalitas usaha dengan mudah. Cukup daftar akun, lengkapi informasi tentang jenis usaha, lokasi, dan NIK. Dalam waktu singkat, kita bisa mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha yang berlaku secara nasional. Ini membantu pelaku UMKM agar bisa beroperasi secara sah dan diakui hukum. Layanan yang tak kalah penting adalah mobile JKN dari BPJS Kesehatan. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa cek kepesertaan, bayar iuran, pindah vaskes, hingga daftar antrian rumah sakit secara online. Semua dalam satu aplikasi tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Dengan begini, layanan kesehatan jadi lebih mudah diakses dan tidak menyita banyak waktu. Nah, dari keempat layanan ini saja kita bisa lihat bahwa e-service benar-benar membawa perubahan besar dalam pelayanan publik. Jadi lebih cepat, efisien, transparan, dan pastinya makin memudahkan masyarakat di era digital. Tapi meskipun kelihatannya keren, nyatanya penerapan e-service itu nggak semulus itu loh. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Contohnya ini, dan ini. Kesenjangan digital, terutama di daerah pelosok yang susah sinyal atau internetnya yang lelet. Kurangnya sosialisasi, jadi banyak masyarakat yang bahkan belum tahu gimana cara pakainya. SDM aparatur yang belum semuanya paham tentang teknologi. Jadi kadang sistemnya udah canggih tapi pegawainya masih bingung. Dan yang gak kalah penting adalah masalah data. Karena semakin banyak data pribadi yang disimpan secara digital, makin banyak juga resikonya tentang disalahgunakan. Tapi di balik itu semua, e-service tetap punya banyak manfaat untuk masyarakat dan pemerintah. Layanan jadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Bahkan bisa mengurangi potensi adanya korupsi dan pungli karena semua sudah serba otomatis dan minim interaksi langsung. Intinya, e-service adalah salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang lagi gencar dikembangin di Indonesia loh. Tapi supaya sistem ini berjalan dengan maksimal perlu banyak dukungan dari semua pihak, dari masyarakat, dari aparatur,
bahkan dari pemerintahnya sendiri yang melek akan teknologi. Kesimpulannya, e-service itu sangat penting di era digital kayak sekarang, supaya pelayanan bisa lebih cepat, lebih efisien, dan lebih bersih. Tapi pastinya harus tetap dievaluasi dan ditingkatkan supaya bisa menikmati e-service ini tidak hanya masyarakat yang ada di kota besar. Jadi itu dia penjelasan singkat tentang e-service dalam pelayanan publik. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tetap jadi warga negara yang baik dan bijak. See you on the next video, salam administrator muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.